Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2025 dan kita akan siap menyongsong tahun 2026. Kalau kita mau merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita begitu luar biasa, penyertaannya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini di penghujung tahun 2025 ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Ya. Tetapi mari kita merenungkan apakah selama ini kita sudah menyelesaikan 2025 ini dengan baik atau tidak. Apakah kita sudah benar-benar memelihara iman kita dengan sempurna atau tidak di tahun 2025 ini. Mari kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, apa yang dimaksud pemenang yang disebutkan oleh Paulus di dalam ayat ini? Mencapai garis akhir artinya kita menang. Menang dalam apa? Dalam kita memelihara iman. Karena pada akhirnya nanti yang Tuhan cari adalah masih adakah iman di bumi ini, ya. Karena saudara, kalau kita berbicara tentang garis akhir, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan. Kalau kita melihat beberapa pertandingan seperti balap lari, motorsport, ya balap mobil, MotoGP atau apapun itu, tidak hanya posisi yang mereka cari, tetapi bagaimana mereka bisa bertahan dalam satu pertandingan, dalam satu sesi balap itu tersebut, gitu ya. Bagaimana mereka bisa mempertahankan agar tidak terdiskualifikasi atau mungkin tidak tidak kena misalnya insiden atau kecelakaan apapun, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah mereka bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah, pertandingan iman pun juga sama. Bukannya kita mencari siapa iman yang paling besar atau apapun. Bukan itu aja, tapi sampai mana kita bisa benar-benar mempertahankan dan menjaga iman kita. Karena kalau kita bisa mempertahankan dan menjaga iman kita sampai akhir, sampai finish, ada upah, ada reward yang sudah Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Otomatis pasti yang namanya kita menjaga iman kita itu bukan suatu hal yang mudah, ya. Nah, bagaimana atau apa syarat untuk kita bisa selesai sampai finish dan menang dalam pertandingan iman ini, saudara? Dan saya berharap firman ini juga dapat membuat kita bisa merenungkan apa yang sudah kita lewati di tahun 2025 dan mempersiapkan kita untuk menyongsong dan menyambut 2026. Yang pertama, saudara, kejarlah hal yang benar dalam hidup ini. Dalam pertandingan pasti ada satu tujuan, ada satu hal yang kita mau kejar. Ada yang mau jadi juara satu, ada yang mau hanya mempertahankan pertandingan aja dan sebagainya. Tetapi yang terpenting harus ada tujuan yang benar. Tujuan kita apa? Itulah yang kita kejar. Ya, mari kita buka 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Perhatikan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, artinya apa? Artinya kita bertanding dengan benar untuk memperoleh kekekalan. Jadi kita juga mesti punya pikiran kekekalan, visi kekekalan. Bahwa kita harus tahu bahwa apapun yang kita kejar saat ini bukan hanya apa yang ada di dunia ini, tetapi juga ada visi kekekalan tentang sorga, tentang kerajaan sorga, tentang spiritual. Tidak hanya tentang jasmani kita aja, tetapi juga ada juga kerohanian, kepentingan kerohanian yang harus kita kejar dalam hidup ini. Apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita, itulah nanti yang akan kita kejar. Makanya kalau hidup kita nggak punya visi misi yang jelas, nggak punya tujuan yang jelas, kita jadi orang yang jadi kayak mayat hidup gitu ya. Nggak ada tujuan, nggak ada punya goal sama sekali. Artinya apa? Kita boleh punya goal, kita boleh punya ambisi dalam hidup ini, punya cita-cita dalam hidup ini, it's okay.
Tapi yang terpenting juga adalah taruh Tuhan di tengah-tengah setiap cita-cita kita, di setiap apapun yang kita lakukan, kita taruh Tuhan di tengah-tengah itu. Dalam setiap aspek kehidupan kita, taruh Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, taruh Tuhan di situ. Karena visi misi sorgawi juga harus ada dalam visi misi kita di dunia ini. Ya, makanya tujuannya harus benar. Ya, purpose-nya harus benar, visi misinya harus benar. Itulah salah satu syarat untuk kita bisa finishing well adalah kita mengejar yang benar. Dan yang kedua, saudara, syaratnya adalah hidup benar sesuai maunya Tuhan. Untuk kita dapat menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, menyelesaikan 2025 ini dengan baik dan menyongsong 2026 lebih baik lagi, adalah hidup benar sesuai maunya Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24-25, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hidup benar itu butuh effort, butuh perjuangan. Dikatakan karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tapi saudara, percayalah, segala sesuatu yang kita lakukan pertama kali memang pasti membutuhkan effort, membutuhkan usaha. Tapi kalau kita sudah melakukan itu setiap hari, itu akan menjadi sebuah gaya hidup kita. Akan menjadi standar hidup. Nah, itu yang paling penting. Pada saat kita menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Mungkin awalnya berat. Pada saat kita bertobat dari suatu kebiasaan yang tidak baik, kita bertobat punya kebiasaan yang baik, itu memang nggak mudah. Tetapi kalau kita membiasakan itu terus-menerus, kita konsisten, kita bisa menjadikan kehidupan benar itu menjadi standar hidup kita. Memang nggak mudah. Makanya nggak semua orang akan mendapatkannya. Ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, semua bisa menjadi orang Kristen, semua bisa pelayanan, semua bisa hanya kenal Tuhan Yesus, tapi nggak semua mengejar yang sama. Ya, makanya ada Matius 7 ayat 21. Ya, dia mengusir setan demi nama Tuhan, dia melayani demi nama Tuhan dan sebagainya. Tetapi pada saat akhirnya nanti dia katakan bahwa hanyalah daripadaku engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi semuanya bisa melakukan hal-hal itu, tetapi tidak semuanya benar-benar mempunyai tujuan yang sama. Tidak semuanya benar-benar punya hati dan motivasi yang benar. Makanya itu saudara, apa yang kita perjuangkan saat ini, hidup benar dalam Tuhan, ikut apa yang menjadi maunya Tuhan, itu memang nggak mudah dan nggak gampang. But it's all worth it. Ada upah yang juga Tuhan sediakan untuk kita, orang yang setia dan menjaga iman sampai garis akhir. Kerajaan sorga itu sudah Tuhan persiapkan untuk kehidupan kita. Langit yang baru, bumi yang baru, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Maka kerjakanlah dengan baik apa yang ada di dunia ini, tetapi ingat juga bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Biarlah renungan ini dapat menjadi kekuatan untuk kita mengakhiri tahun 2025 dan menyambut 2026 lebih kuat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.